Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah Surya Yuda. Wow, pendekar tombak matahari. Dan makin seru aja dari episode ke episode ya teman-teman ya. Kisah dari Rana Smita. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Leo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lelo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah kesabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Padepokan Raga Geni. Murid Agung, Padepokan Raga Geni. Kisah Pendekar Tombak Matahari Part 9. 1 minggu berlalu dengan cepat. Hari ini adalah hari di mana pendaftaran masuk Padepokan Raga Geni. Fajar menyingsing di langit. Udara mulai memanas. Surya Yuda keluar dari bak mandi lalu segera berpakaian. Setelah memakan kudapan yang diberikan pihak penginapan, Surya Yuda meninggalkan tempat tersebut untuk menuju Gunung Agni. Meskipun hari belum terlalu siang, tetapi udara sudah sangat menyengat. Sudah seminggu aku di tempat ini, tetapi tubuhku belum juga terbiasa. Surya Yuda terus mengayunkan kakinya menuju Gunung Agni. Menurut informasi yang kemarin ia dapat dari penginapan, ujian masuk Padepokan Raga Geni biasanya dilakukan saat senja hingga malam hari. Karena ujian ini dibuka setiap bulan, hanya ada belasan orang yang akan mengikuti ujian ini setiap bulannya. Namun, ada waktu-waktu tertentu di mana ujian akbar dibuka dan menerima puluhan murid sekaligus. Tapi sayang, ujian akbar baru dibuka 2 tahun yang lalu, jadi untuk menunggu ujian akbar selanjutnya masih harus menanti 8 tahun lamanya. Karena udara yang panas, Surya Yuda minum beberapa teguk air setelah berjalan beberapa ratus meter. Baru sampai kaki gunung, Surya Yuda sudah menghabiskan setengah dari air minum yang ia bawa. Hei, terdengar suara remaja seperti sedang memanggilnya dari jarak yang cukup jauh. Surya Yuda berhenti melangkah dan berbalik untuk melihat siapa gerangan orang yang memanggilnya. Tampak seorang pemuda yang mungkin baru berusia awal 20 tahunan sedang berlari ke arah Surya Yuda. "Kakang, tunggu!" Surya Yuda terus mengamati pemuda itu yang jaraknya semakin dekat dengannya. Bruk! Kaki pemuda itu tersandung akar pohon besar yang menyembul ke tanah hingga membuatnya tersungkur di hadapan Surya Yuda. "Apakah baik-baik saja?" tanya Surya Yuda. Ia segera membantu pemuda tersebut duduk. "Baik-baik saja, Kakang. Panggil saja Surya." "Aku Surah. Apa Kakang akan naik ke puncak Agni?" tanya Surah. "Bagaimana kau tahu?" "Satu lagi, jangan panggil aku Kakang, terutama jika kau seorang pria." Surah menggaruk lehernya yang tidak gatal. "Baiklah. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku akan ke puncak Agni?" tanya Surya Yuda curiga. Jangan-jangan pemuda ini adalah seorang penguntit. Surah tersenyum lebar, memamerkan deretan giginya yang tertata rapi. "Hari ini ujian masuk Padepokan Raga Geni sedang dibuka. Kecuali kau adalah pencari kayu bakar, maka semua orang yang ada di kaki gunung hampir seluruhnya menuju puncak untuk mengikuti ujian. Selain itu, sangat jarang ada orang yang tidak memiliki kepentingan
naik ke puncak Agni. Ya, kau benar. Aku memang berniat mengikuti ujian. Apa kau juga demikian? Ya, apa kau keberatan jika aku ikut bergabung? Sura bertanya tanpa rasa canggung sedikit pun, seperti mereka sudah berteman sebelumnya. Sama sekali tidak. Surya Yuda tersenyum tipis. Keduanya mengangguk sepakat. Mereka berdua lantas melanjutkan perjalanan. Surya Yuda menawarkan kantong airnya kepada Sura. Simpan saja, aku belum haus. Surya Yuda mengangguk. Hawa panas dan jalanan terjal yang sulit dilewati membuat dirinya kini sudah banjir keringat. Surya, gunakan tenaga dalammu untuk menstabilkan suhu. Kau bisa pingsan kalau terus seperti ini, ucap Sura mengingatkan. Andaikan aku bisa, maka aku sudah melakukannya, gumam Surya Yuda sembari menyeka keringat di keningnya. Kau tidak bisa. Apa kau sedang terluka? Jika iya, sebaiknya kau pulang dan kembali ujian saat kau sudah sembuh. Ujian masuk ke Padepokan Ragageni sama sekali tidak mudah. Sura terus berceloteh hingga membuat Surya Yuda tersenyum tipis. Jika ada Gendon di sini, mereka berdua mungkin akan sangat cocok dan membuat suasana menjadi ramai. Sepertinya beberapa hari bersama Gendon membuat Surya Yuda sudah terbiasa dengan segala tingkah pola pemuda bertubuh gempal itu. Aku baik-baik saja. Aku sebenarnya memiliki tenaga dalam. Hanya saja karena beberapa alasan, aku sedang tak bisa mengeluarkannya. Walah, apa kamu terkena racun? Kata pamanku, ada beberapa jenis racun yang membuat korbannya tidak bisa mengeluarkan tenaga dalam. Satu lagi, yang lebih menakutkan, ada racun yang membuat korbannya tidak bisa bercinta lagi selamanya. Tampak Sura mengatakannya dengan penuh semangat, tetapi di akhir kalimat pemuda itu bergidik ngeri. Benar-benar mengerikan, balas Surya Yuda. Dia sendiri pernah terkena racun yang membuat seluruh tubuhnya terasa panas seperti terbakar. Untung saja dalam beberapa jam dia langsung mendapat penawar sehingga tidak perlu menderita terlalu lama. Keduanya terus bercengkrama sepanjang jalan. Namun kali ini Sura menjadi pihak yang lebih banyak berbicara. Dari ceritanya, Surya Yuda baru mengetahui jika Sura merupakan putra seorang pendekar yang tinggal di bagian selatan Nararta. Jadi, kau berasal dari Nararta juga? Tanya Surya. Juga. Apa kau juga berasal dari Nararta? Iya. Mata Sura berbinar, ia merasa bahagia. Jika suatu saat kita kembali ke Nararta, aku harap kita bisa melakukan perjalanan bersama. Ya, tentu saja. Untuk identitasnya sebagai anak Panglima Besar, Surya Yuda memilih tidak membocorkannya pada siapapun. Dia lebih waspada. Terlebih lagi, dia sudah mendapat serangan beberapa hari yang lalu. Sura, apa kau sudah pernah naik ke puncak Agni sebelum ini? Sura mengangguk sekali. Oh sudah, sebelum ini aku sudah pernah naik sebanyak 7 kali. Kau naik ke puncak untuk ujian kan? Namun kau belum lulus juga. Tanya Surya Yuda penasaran. Apakah ujian masuk Padepokan Ragageni sesulit itu? Ya bagaimana aku bisa lulus? Mengikuti ujian pun tidak. Suara tampak bersedih saat mengucapkannya. Namun sesaat kemudian wajah ceria pemuda itu sudah kembali. Aku tidak bisa menghafal jalan dan selalu tersesat saat naik ke puncak. Bahkan aku pernah naik saat tengah malam. Bukannya sampai ke puncak, aku malah terperosok ke jurang. Surya Yuda mengangguk faham. Kali ini, aku pastikan kau bisa mengikuti ujian tanpa terlambat. Siap, tapi jika kita lulus, kita itu harus tinggal dalam satu pondok. Aku dengar-dengar, murid Ragageni itu sangat suka mengganggu. Selama kau belum boleh mengeluarkan tenaga dalam, aku akan melindungimu. Terima kasih. Itu bisa terjadi jika aku lulus. Surya Yuda hanya bisa menampilkan senyum kecut saat mendengar Sura yang begitu bersemangat. Kau pasti lulus, aku yakin. Kening Surya Yuda berkerut.
Apa yang membuatmu begitu yakin? Ujian masuk raga geni sulit, tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Mereka itu merekrut para pemuda disiplin dan mau bekerja keras. Oleh karena itu, kau tidak boleh telat saat ujian, bahkan 1 detik pun. Oleh karena itu, aku tadi menyarankanmu turun saja jika kondisimu sedang tidak sehat. Ya, aku mengerti sekarang. Mereka berdua terus berjalan. Saat tiba di mata air, Surya Yuda meminta istirahat sejenak untuk mengambil air minum. Aku harus mengambil air minum. Baiklah, aku juga sedikit haus. Saat Surya Yuda mengambil air dengan kantung air miliknya, beberapa orang pemuda juga hadir di tempat itu. Mereka sepertinya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengambil air. Terdengar beberapa orang dari mereka saling bercengkrama seperti sudah saling mengenal. Aku sudah menggunakan tenaga dalam, tapi rasanya masih sangat mengerikan. Semakin naik bukannya dingin, tapi malah semakin panas. Salah satu pemuda tertawa. Kita itu harus hidup di tempat ini bertahun-tahun ke depan. Jika kamu tidak bisa menyesuaikan diri, sebaiknya pergi saja untuk bergabung ke Padepokan Samudra Naga. Di sana kau akan berlatih di lautan setiap harinya. Aku tidak akan ke sana karena mungkin aku akan mati saat ujian masuk. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawa. Bergabung dengan Samudra Naga artinya kau akan dijamin kemakmuran seumur hidup. Kenapa tidak mau? Ya, kenapa tidak kamu saja? Sudah, jangan bertengkar. Lagi ada orang yang sedang memperhatikan kita. Kau tahu siapa mereka? Mungkin mereka memiliki tujuan yang sama dengan kita. Ketika matahari mulai bergerak ke barat, Surya Yuda dan lainnya sudah sampai di puncak Agni. Sebelum ini, mereka bertemu di mata air yang berada di puncak Agni. Karena memiliki tujuan yang sama, mereka memutuskan untuk berjalan bersama. Ketika mereka sudah sampai, mereka segera pergi ke tempat pendaftaran yang berada di dekat gerbang utama. Kalian bisa pergi ke tempat ujian saat ini juga, karena ujian akan segera dilaksanakan. Seorang pria yang memakai seragam Padepokan Raga Geni berkata. Ujian itu dilakukan di ruang terbuka yang berada di samping kawah puncak Gunung Agni. Ada 3 tahapan ujian yang harus mereka lewati, yaitu ujian fisik, pengetahuan umum, dan 1 ujian rahasia yang akan diberikan oleh salah satu tetua. Di samping kawah Agni terdapat 20 meja kecil yang disusun menjadi 4 baris. Sudah ada beberapa meja yang telah terisi oleh peserta Surya Yuda dan lainnya menempati meja yang masih kosong. Surya Yuda mengedarkan pandangannya. Masih ada 2 meja yang kosong, tetapi sepertinya pihak Raga Geni tidak akan mengisinya karena beberapa tetua tampak bergerak mendekat. Surya, kau sudah siap? Tanya Sura dengan berbisik. Surya Yuda mengangguk sekali. Meskipun kita diberi soal yang sederhana, tetapi jawab soal tersebut dengan hatimu, mengerti? Nanti dulu Surya. Katamu kau tidak pernah mengikuti ujian. Kenapa kau tampak sangat mengerti tentang ujian masuk ini? Aku itu belajar banyak saat tinggal di kaki gunung. Sudah, tetua penguji sudah hadir. 3 orang pria yang menggunakan jubah Padepokan Raga Geni yang identik dengan warna merah datang. Mereka membagikan untayan daun lontar kepada masing-masing peserta. Kalian cukup baca 1 soal yang berada di untayan lontar tersebut. Fikirkan jawabannya baik-baik, karena Maha Guru sendiri yang akan menerima jawaban itu. Ujian ini bisa kau selesaikan setelah menyelesaikan ujian fisik. Kenapa Maha Guru sendiri yang menerima jawaban kita? Padahal ujian bulan kemarin gak kayak gini deh. Salah satu peserta bergumam keberatan. Sudahlah, pikirkan saja jawabanmu, jangan mengeluh. Setelah ini, kalian akan melakukan ujian fisik bersama Tetua Wangsa. Tetua Wangsa memiliki perawakan tinggi besar dan badan yang kekar, wajahnya garang, di pipi kirinya terdapat bekas luka pisau. Kalian maju satu-satu. Karena Surya Yuda berada di meja terdepan, dia maju pertama kali.
Tetua Wangsa memegang pergelangan tangannya dan menyalurkan tenaga dalamnya. Mata Tetua Wangsa terpejam seperti sedang merasakan sesuatu. Belasan tarikan nafas berlalu, Tetua Wangsa membuka matanya, senyumnya terkembang. Luar biasa, sungguh luar biasa. Kening Suryayuda berkerut. Apa bagian dari tubuhnya yang membuat Tetua Wangsa menjadi sebahagia itu? Ada apa, Tetua? Tubuhmu sangat luar biasa. Aku jamin, di masa depan kau akan menjadi sosok luar biasa. Terima kasih, Tetua. Keningnya tiba-tiba berkerut. Tapi tunggu dulu. Apa yang terjadi dengan cakramu? Cakra adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai tempat menyimpan tenaga dalam. Cakra milikku tersegel, Tetua. Aku sedang berusaha membukanya. Sejak kapan cakra milikmu tersegel? Tanya Tetua Wangsa. Sudah 1 bulan, Tetua. Tetua Wangsa mengangguk. Ya, aku akan membicarakan hal ini dengan Maha Guru. Dengan struktur tubuhmu yang istimewa ini, seharusnya kau bisa langsung masuk. Namun, karena kondisi cakramu tersegel, aku tidak bisa menjaminnya. Aku mengerti, Tetua Wangsa. Terima kasih. Sebelum mengikuti ujian, Suryayuda sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Dia tidak berharap terlalu banyak karena dengan kondisinya yang seperti ini akan ada banyak halangan yang harus ia lewati. Setelah Suryayuda selesai, giliran kedua adalah Sura, lalu dilanjut dengan yang lainnya. Beberapa pemuda yang memiliki susunan tulang rapuh tidak akan lolos seleksi. Hal itu dikarenakan tubuh mereka lebih rapuh dan akan kesulitan menguasai ilmu di padepokan raga geni yang keras. Orang-orang itu tanpa membuang waktu langsung meninggalkan puncak Agni. Tersisa Suryayuda dan beberapa orang lainnya. Maha Guru telah datang. Semua orang di sana berdiri untuk menyambut kedatangan Ki Joko. Pria berjubah merah itu berjalan dengan langkah pelan mendekati mereka. Maha Guru, Tetua Wangsa berkata dengan nada rendah, tetapi tersirat penghormatan mendalam di hatinya. Ki Joko mengangguk dengan suara rendahnya yang terdengar lantang. Ia bertanya, Tetua Wangsa, apa kau sudah selesai? Tetua Wangsa mengangguk. Sudah, Maha Guru. Ki Joko mengangguk sekali. Pandangannya beralih pada sekumpulan pemuda yang tampak basah oleh keringat. Bawa mereka ke ruangan pribadiku. Setelah mengatakan kalimat tersebut, Ki Joko mengibaskan tangannya, membuat tubuhnya menghilang dari tempat tersebut. Oh, di mana Maha Guru? Dua pemuda yang baru pertama kali melihat hal ini menjadi heboh. Mereka tidak pernah mengira jika kemampuan Maha Guru dari padepokan raga geni sudah berada di tahap itu. Di tengah kehebohan tersebut, Tetua Wangsa berdohem dan menyadarkan semua orang akan kehadirannya di tempat itu. Orang-orang kembali memperhatikannya. Karena Maha Guru sudah berkata, maka kita harus segera pergi menemuinya. Para pemuda itu tentu menjadi sangat antusias saat Tetua Wangsa mengajak mereka bertemu Ki Joko. Suryayuda pun bersikap demikian. Meski dirinya sudah terbiasa hidup di lingkungan orang-orang yang mengagumkan, tetapi kemampuan yang Ki Joko tunjukkan barusan tidak bisa ia dapati di kehidupan sehari-hari. Mereka semua meninggalkan tempat ujian menuju ke pondok sederhana di tengah pemukiman. Pintu pondok tertutup rapat, tempat tersebut juga sangat sunyi. Suryayuda mengedarkan pandangannya dan menyadari jika terdapat formasi pelindung di tempat tersebut. Surya, kau yang pertama, Tetua Wangsa berkata sembari menunjuk Suryayuda. Pemuda itu mengangguk dan mendekati pondok. Ia membuka pintu dengan hati-hati. Suryayuda melihat lorong panjang di depannya terlalu panjang untuk ukuran bangunan sekecil ini. Dimensi lain, batin Suryayuda. Ceklik.
Begitu Surya Yuda melangkahkan kakinya di ambang pintu, seperti ada angin lembut yang mendorongnya dan membuat Surya Yuda masuk ke dalam ruangan tersebut. Selain itu, pintu juga tertutup sangat rapat hingga Surya Yuda tidak sanggup untuk membuka. Surya Yuda mengedarkan pandangannya. Ruangan ini cukup gelap karena hanya ada satu obor di sepanjang lorong itu. Dengan hati-hati, Surya Yuda mulai melangkah. Pemuda itu khawatir jika di lorong ini terdapat senjata rahasia yang akan menyerangnya. Kemarilah. Entah dari mana datangnya suara tersebut, tetapi satu hal yang pasti, suara tersebut merupakan suara Ki Joko. Surya Yuda lantas berjalan melewati lorong tersebut. Beberapa obor menyala. Begitu Surya Yuda melewatinya, membuat lorong ini menjadi tampak lebih terang. Di bagian dinding lorong, terdapat ukiran-ukiran aneh yang tidak Surya Yuda pahami. Tanpa Surya Yuda sadari, seluruh obor di lorong tersebut menyala. Beberapa saat berjalan sembari memperhatikan ukiran-ukiran tersebut, Surya Yuda akhirnya sampai di ujung lorong. Terdapat sebuah ruangan luas di ujung lorong tersebut. Di tengah ruangan tersebut terdapat sebuah batu besar yang tampak rata seperti sebuah ranjang. Beberapa celah di bagian atas ruangan tersebut membuat cahaya berhasil menembus masuk dan jatuh tepat di tengah batu tersebut. Perhatian Surya Yuda teralihkan bukan kepada ruangan itu maupun batu yang di tengah ruangan, tetapi pada sosok yang duduk di tengah batu itu. Dalam pandangan mata Surya Yuda, pria yang duduk di tengah ruangan merupakan sosok bandit yang telah melukainya sedemikian parah sehingga Ki Arya Saloka memberikannya beberapa obat yang membuat tenaga dalamnya tersegel. Mata pemuda itu memerah dan berkaca-kaca, tangannya mengepal kencang hingga kuku-kukunya menembus telapak tangan. Tetapi tidak ada rasa sakit yang ia rasakan. Selama beberapa saat, pikirannya dipenuhi dengan amarah dan hasrat untuk membalas dendam. Namun, tiba-tiba Surya Yuda seakan tersadar akan sesuatu. Kau sudah mati. Aku membunuhmu. Singo Edan, pemimpin kelompok bandit Pejagalan, sudah ia bunuh dengan sapuan badai malam itu. Dia sudah memastikan sendiri jika Singo Edan mati di tangannya. Ini pasti ilusi. Bang! Surya Yuda akan tersadar dari lamunannya. Pemuda itu tidak mendapati satu orang pun selain dirinya di tempat tersebut. Surya, selamat. Kau lulus. Terdengar suara dari arah belakang Surya Yuda. Pemuda itu lantas menoleh dan mendapati Ki Joko sedang berjalan ke arahnya. Ki Joko tampak tersenyum lebar saat melihat Surya Yuda. Walau tetua penguji yang pertama kali menemui kalian mengatakan jika ujian rahasia akan berkaitan dengan hal ini, tetapi nyatanya aku tidak membuatnya semudah itu. Aku tidak melakukan apa-apa, Ki. Apa yang membuatku lolos? Kau bisa menguasai diri, dan hal itu yang jarang dimiliki oleh orang lain. Mereka mungkin lebih kuat darimu, tetapi ingat, ilmu pikiran merupakan salah satu yang terkuat. Jika kau bisa memanipulasi pikiran musuh, maka kemenangan akan sangat mudah kau dapatkan. Pikiranmu kuat dan tidak mudah dimanipulasi. Aku menyukainya. Surya Yuda menahan nafas karena terkejut. Dia merasa hawa dingin menjalar dari tulang belakangnya. Apa Ki Joko benar-benar pendekar? Banyak orang yang menentang ilmu pikiran, tetapi dia malah mendukungnya. Benar-benar mengerikan. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang buruk di hadapanku, meski hanya dalam hati. Maafkan aku Ki Joko. Aku tidak bermaksud menyinggung Anda. Kali ini aku memaafkanmu.
Namun aku tidak segan menghukummu di lain waktu. Ki Joko melemparkan sesuatu ke arah Surya Yuda dan langsung ditangkap oleh pemuda itu. Gunakan itu untuk mengambil seragam dan perlengkapanmu. Sebuah cahaya kuning berpendar saat Surya Yuda menerima token tersebut. Tubuhnya terasa bergetar dan merasa sedikit limbung karena getaran tersebut. Ketika dia membuka matanya, Surya Yuda sudah berada di tempat lain. Di mana ini? Sebuah bangunan kecil yang cukup ramai. Ada belasan hingga puluhan orang di tempat itu. Surya Yuda melihat seseorang yang duduk di sudut ruangan. Sepertinya dia adalah penjaga di tempat ini. Surya Yuda berjalan dan menghampiri pria tersebut. Paman, pria tersebut menoleh. Ada apa? Saat melihat penampilan Surya Yuda, pria tersebut mengelus kumisnya yang tebal. Anak baru rupanya. Berikan tokenmu. Surya Yuda menyerahkan token berbentuk kotak itu kepada pria tersebut. Beberapa orang di sana melirik ke arah Surya Yuda, tetapi setelah beberapa saat mereka melanjutkan aktivitas seperti biasa. Setelah memeriksa token itu selama beberapa saat, pria itu mengembalikannya kepada Surya Yuda dan memberikan setumpuk pakaian padanya. Seragam ini digunakan pada hari tertentu, seperti saat ada acara perayaan, hari pertama setiap bulan, dan ketika anggota Padepokan Raga Geni menjalankan misi. Namun, kau tidak boleh menyalahgunakan semua ini. Mengerti? Mengerti, ucap Surya Yuda. Ketika Surya Yuda hendak memeriksa barang-barang tersebut, tiba-tiba saja Sura muncul di sampingnya, membuat Surya Yuda terkejut akan kehadiran pemuda itu. Di sisi lain, Sura juga merasa terkejut sekaligus senang karena berhasil lolos ujian. Dia segera menghampiri Surya Yuda berniat untuk memeluk pemuda itu. Hentikan! Pekik Surya Yuda. Saat melihat Sura bersiap untuk memeluknya, Sura berhenti seketika. Menyadari kecerobohannya, pemuda itu menggaruk lehernya, merasa canggung seketika. Di mana yang lainnya? Tanya Surya Yuda. Ada beberapa yang tidak lolos. Ada juga yang belum melakukan ujian. Melihat tumpukan pakaian di tangan Surya, Sura menyadari sesuatu. Di mana kau mendapatkan barang-barang itu? Dengan paman ini, ucap Surya Yuda sembari menunjuk seseorang yang berada di sudut ruangan. Sura mengangguk dan menghampiri meja yang berada di sudut. Paman, perkenalkan, namaku Sura. Bagaimana, apakah aku bisa memanggil paman? Bibir Surya Yuda berkedut. Dia baru sadar jika sikapnya tadi tidak begitu sopan. Namaku Wira. Kau bisa memanggilku Paman Wira atau Tetua Wira. Paman Wira, senang bertemu denganmu, ucap Sura sembari mengulurkan token yang dibawanya. Paman Wira menerimanya dengan senyum lebar dan segera memeriksa token tersebut. Beberapa tarikan nafas kemudian, Paman Wira mengeluarkan tumpukan barang dan memberikannya kepada Sura. Kau bisa bertanya, bagaimana memakai semua itu kepada kawanmu, ucap Paman Wira. Baik paman, maaf jika sikapnya cukup kaku tadi paman. Dia biasa hidup menyendiri sehingga lupa bagaimana cara bicara pada orang tua, sindir Sura. Surya Yuda terbatuk saat mendengarnya. Dia adalah pemimpin pasukan pengawal putra mahkota, terbiasa dengan hiruk pikuk istana. Bagaimana mungkin dia bisa dianggap tinggal sendiri? Namun apapun itu, Surya Yuda tidak ingin memperpanjangnya. Paman Wira, perkenalkan, namaku Surya. Senang bisa bertemu dengan Anda. Surya Yuda sedikit membungkuk saat mengatakannya. Kalian itu pemuda-pemuda hebat. Tidak perlu terlalu sopan padaku. Tidak seperti itu, Paman. Tidak bisa. Sudah. Oh ya, di pondok mana kalian akan tinggal? Tanya Paman Wira. Kami belum tahu, Paman. Surya Yuda dan Sura berkata hampir bersamaan. Di dekat tempat ini ada pondok kosong. Meskipun ukurannya kecil, tapi sepertinya cukup jika kalian ingin tinggal hanya berdua. Kalau begitu, kami akan tinggal di sana. Terima kasih, Paman Wira. Paman Wira mengangguk dan tersenyum. Kedua pemuda itu segera keluar.
Surya Yuda meletakkan setumpuk pakaian yang ia pegang ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Surya yang tidak tahu jika Surya Yuda memiliki cincin penyimpanan hampir saja melompat karena terkejut. Loh, di mana pakaianmu? Sebelum Surya Yuda menjawab pertanyaan Sura, dari luar bangunan tersebut muncul beberapa pemuda yang Surya Yuda kenal. Rupanya kau menjadi bagian dari Raga Geni. Kalau begini, semakin mudah kau membunuhmu. Bibir Surya Yuda berkedut. Jantungnya berdebar kencang saat ia mendengar ucapan pemuda itu. Beberapa hari yang lalu masih ada Gendon yang menyelamatkannya, tetapi untuk hari ini dan seterusnya dia tidak memiliki pelindung lagi. Mungkin Sura telah mengatakan jika dia bersedia melindungi dirinya, namun apakah Sura mampu melakukannya? Dia sudah melihat, bahkan merasakan sendiri kekuatan dari Ndaru. Namun untuk Sura, dia tidak memiliki gambaran sedikit pun tentang batas kemampuan pemuda itu. Ini adalah pilihanku. Bagaimanapun, aku harus bisa menghadapinya sendiri. Menghembuskan nafas pelan, Surya Yuda maju selangkah, membuat jarak antara dirinya dan pemuda itu semakin menipis. Daru, entah dendam apa yang ada di antara kita, tetapi aku sangat penasaran, kenapa kau sangat bernafsu membunuhku? Daru tampak menyeringai. Dendam apa? Ini bukan masalah dendam, tapi lebih tepatnya hutang. Hutang nyawa, dibayar nyawa. Nanti dulu, hutang nyawa? Aku tidak pernah membunuh orang-orangmu. Surya Yuda berusaha menyembunyikan kegugupannya dengan memberikan sedikit senyuman. Apa kau pernah mendengar sebuah pepatah? Hutang ayah akan dibayar anaknya. Maaf, tapi aku tidak pernah mendengarnya. Entah pepatah mana yang kau gunakan, aku sama sekali tidak pernah mendengarnya. Ya, Surya Yuda berkata dengan jujur. Walaupun lahir di keluarga militer, tetapi Surya Yuda tidak serta-merta hanya mempelajari seni perang. Dia juga mempelajari sastra, bahkan sedikit ilmu pengobatan. Dalam banyak buku yang sudah ia baca, tidak ada satupun yang menyebutkan pepatah tersebut. Jenderal Kertajaya. Apa kau pernah mendengar nama itu? Tatapan tajam Daru melembut ketika menyebutkan nama tersebut. Surya Yuda mengerutkan keningnya. Ya, dia merasa familiar dengan nama tersebut. Jenderal Kertajaya. Jenderal Kertajaya. Seperti sebuah palu menghantam dadanya, Surya Yuda merasa sesak seketika. Jenderal Kertajaya yang dia tahu adalah salah satu jenderal Jalupangguru yang meninggal dunia beberapa tahun lalu dalam sebuah pertempuran besar. Pada saat peperangan tersebut terjadi, ayahnya, Panglima Besar Indrayuda, yang memimpin pasukan Dara Arta. Apakah Daru adalah putra dari Jenderal Kertajaya? Jika memang benar, maka Surya Yuda akan berada dalam masalah besar. Menarik nafas panjang, Surya Yuda lantas mengangguk. Sekarang dia memang lemah, tetapi dia tidak akan berbohong untuk sesuatu yang sudah jelas dia ketahui. Aku pernah mendengar nama itu. Kalau tidak salah, Jenderal Kertajaya adalah salah satu jenderal dari kerajaan Jalupangguru. Daru mendengus, tampak kesal saat mendengar jawaban dari Surya Yuda. Jika kau mengetahui hanya sebatas itu, maka kau benar-benar payah. Baik, aku beritahu kau untuk kali ini saja. Menggunakan pedang itu, ayahmu memenggal kepala Jenderal Kertajaya dan membawanya pulang ke Nara Arta sebagai hadiah untuk raja kalian yang tamak. Untuk itu, aku akan memenggal kepalamu dan membawanya pulang sebagai hadiah untuk ibuku, seperti apa yang ayahmu lakukan di masa lampau. Dek. Dari jawaban yang Daru berikan, Surya Yuda menyimpulkan jika Daru adalah anak dari Jenderal Kertajaya. Kali ini ketakutan Surya Yuda benar-benar terjadi. Pemuda itu semakin gugup saat melihat tatapan ganas dari Daru.
Namun, dia mengingat sebuah aturan yang ada di Padepokan Raga Geni, sesama anggota Padepokan tidak boleh saling membunuh. Daru, sayang sekali, kau tidak bisa melakukan hal itu. Setidaknya, saat aku berada di Padepokan ini, kau harus mencari kesempatan yang lebih baik jika ingin melakukannya. Tawan Daru pecah. Pemuda itu tertawa seperti kesetanan, membuat beberapa orang melirik ke arah mereka bertiga. Rupanya, rupanya anak jenderal sepertimu memiliki rasa takut juga. Namun tidak masalah. Hal itu membuatku semakin senang. Menikmati setiap ketakutan yang tumbuh di hatimu, itu akan membuatku sedikit bahagia. Tawa Daru menghilang, pemuda itu kembali menatap tajam pada Suryayuda. Meski begitu, jangan senang dulu. Aku akan membuat dirimu tersiksa hingga kematian terasa lebih indah. Setelah berkata demikian, Daru berbalik meninggalkan Suryayuda yang terlihat sedikit gemetar. Di tempat ini, selain Sura, dia tidak memiliki kawan lagi. Dia juga tidak mungkin bergantung kepada pemuda itu. Meski hubungannya antara Ki Joko dan Ki Arya Saloka bagus, tetapi Ki Joko tidak mungkin bisa mengawasinya setiap saat. Satu-satunya cara adalah aku harus menjadi kuat secepat mungkin. Begitu sosok Daru menghilang, Sura menarik tangan Suryayuda, memandang wajah pemuda itu dengan lekat, bahkan tidak berkedip. Perasaan gugup mulai menyelimuti hatinya. Jadi kau adalah anak jenderal? Apa kau adalah Suryayuda, putra Panglima Besar Indrayuda? Apakah jenderal yang memiliki anak bernama Surya hanya Panglima Besar Indrayuda? Tanya Suryayuda. Sura berdeham. Dia tidak memahami seluk-beluk militer dengan baik. Bahkan dia mengerti nama Suryayuda adalah karena sepak terjang pemuda itu yang mengerikan. Aku tidak tahu. Pengetahuanku sempit. Yang aku tahu hanya Jenderal Indrayuda yang memiliki putra bernama Surya. Suryayuda menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Dia sebenarnya tidak ingin membocorkan identitasnya, tetapi nyatanya Daru bermulut besar dan membuat beberapa orang mengetahuinya. Dia yakin dalam beberapa jam semua orang di tempat ini akan tahu jika dia adalah anak Jenderal Indrayuda. Aku sebenarnya tidak ingin mengatakan, tapi karena sudah terbongkar, maka aku harus mengakuinya. Sura segera melepas pegangannya di tangan Suryayuda dan mundur beberapa langkah. Pemuda itu lantas membungkuk cukup dalam. Maafkan saya karena telah berbuat lancang. Saya tidak akan mengulanginya. Kening Suryayuda berkerut. Perubahan yang Sura tunjukkan terlalu signifikan. Dari yang semula pemuda ceria dan banyak bicara menjadi sosok serius yang misterius. Apa yang kau lakukan? Jangan bersikap seperti itu. Bagaimanapun, status saya berada jauh di bawah Anda. Saya harus bersikap seperti yang seharusnya. Sura berkata dengan kepala tertunduk. Suryayuda memegang kedua paha Sura. Angkat wajahmu. Sura masih terdiam. Suryayuda mengguncang bahu Sura dengan cukup kencang. Aku katakan sekali lagi, angkat wajahmu. Sura mengangkat wajahnya dan menatap mata Suryayuda dengan penuh rasa hormat. Aku tidak ingin hubungan pertemanan kita harus dibatasi oleh status. Meskipun aku adalah anak jenderal, bahkan anak raja sekalipun, aku tidak ingin kau seperti ini. Menghela nafas, Sura lalu menggeleng. Permintaan Suryayuda memang terdengar sederhana, tetapi sangat sulit untuk ia lakukan. Maaf, tapi saya tidak bisa melakukannya. Status kita berbeda terlalu jauh, Tuan Muda. Suryayuda menghempaskan tubuh Sura, menunjuknya dengan tangan yang bergetar karena marah. Baik, jika kau memang seperti itu, aku tidak akan melarangnya. Namun, di masa depan, jika terjadi sesuatu padaku, kau tidak aku izinkan untuk memberikan pertolongan apapun yang terjadi. Aku adalah anak jenderal yang harus memberikan perlindungan, bukan untuk dilindungi. Apalagi oleh orang rendahan sepertimu. Itu
akan sangat menyakiti harga diriku. Ucapan Surya Yuda nyatanya membuat Sura merasa sakit hati, meskipun dia sendiri yang mengungkit tentang perbedaan status. Tetapi ketika Surya Yuda yang mengatakannya, hal itu jauh lebih menyakitkan. Namun di sisi lain, dia menjadi sadar Surya Yuda tidak bisa melindungi dirinya sendiri karena tidak memiliki tenaga dalam. Ditambah dengan keberadaan Daru yang menyimpan dendam kesumat pada Surya Yuda, nyawa pemuda itu pasti berada dalam bahaya. Ketika nyawa Anda dalam bahaya, maka saya akan melakukan apapun yang bisa saya lakukan. Surya Yuda mendengus keras. Tatapan tajam segera ia lemparkan kepada Sura yang masih berdiri menyandar tembok. Aku tidak ingin dilindungi oleh seseorang yang kastanya berada jauh di bawahku, kecuali dia adalah kawanku. Bahkan ketika nyawaku berada di ujung tanduk sekalipun, aku tidak akan menerima pertolonganmu. Terdiam beberapa saat, akhirnya Sura mengembuskan nafas pelan, seperti sudah memutuskan sesuatu. Surya, kau tidak bisa melakukannya. Aku adalah kawanmu. Jika kau berada dalam masalah, aku akan membantu. Bahkan jika itu harus mengorbankan nyawaku. Tanpa membalas ucapan Sura, Surya Yuda berpaling dan meninggalkan Sura seorang diri. Beberapa orang yang melihatnya hanya memberikan tatapan sinis, entah apa yang sedang mereka pikirkan. Surya, tunggu! Sura mengejar Surya Yuda yang sudah berlari meninggalkannya dengan bantuan tenaga dalam tanpa membutuhkan waktu lama bagi Sura untuk mengejarnya. Jangan marah. Surya Yuda tak menjawab ucapan Sura. Dia hanya berlalu dan memasuki pondok kecil yang tampak kosong. Sura mengembuskan nafasnya perlahan. Dia tidak menyangka Surya Yuda juga bisa merajuk di balik sifatnya yang sangat dewasa. Akhirnya, Sura hanya bisa mengikuti Surya Yuda masuk ke dalam pondok tersebut. Sebuah pondok kecil sederhana, terdapat meja kecil di sudut ruangan. Di atas meja ada satu kendi air, 3 gelas kecil, dan beberapa piring tanah liat. Tidak ada peralatan lain, bahkan dipan pun tidak ada. Surya Yuda memeriksa cincin penyimpanannya dan menemukan beberapa perlengkapan rumah tangga. Wah, sepertinya Eyang sudah menyiapkan semuanya. Surya Yuda tersenyum tipis. Dia mengeluarkan semuanya dan membuat Sura berdecak kagum. Waduh, ayahmu memang sangat hebat. Bisa memberikanmu cincin penyimpanan. Pasti upah sebagai seorang jenderal amat besar ya. Surya Yuda tersenyum kecut. Jika jenderal seperti ayahnya bisa memiliki cincin semesta, maka para prajurit tidak perlu bersusah payah mengangkut ransum perbekalan atau pasokan senjata saat pergi berperang. Cukup menyediakan beberapa cincin penyimpanan yang akan dipakai oleh panglima perang, maka peperangan akan terasa lebih ringan. Cincin penyimpanan adalah hal yang tidak ternilai harganya. Setidaknya hal itu berlaku pada dunia militer. Mungkin keluarganya mampu untuk membeli satu cincin penyimpanan, tetapi hal itu tidak dilakukan karena akan mengeruk seluruh kekayaan yang mereka miliki. Semahal itulah cincin penyimpanan. Berbeda dari ayahnya yang menduduki posisi panglima besar, eyangnya Ki Arya Saloka merupakan salah satu tabib terbaik di daratan ini. Setidaknya itulah yang Surya Yuda ketahui. Selain uang, Ki Arya Saloka juga menerima senjata pusaka atau tanaman obat sebagai bayaran. Tidak heran jika Ki Arya Saloka memiliki barang-barang bagus untuk koleksinya. Surya, kenapa kau seperti itu? Tersenyum tapi tidak tampak bahagia. Cincin ini bukan dari ayahku. Ini pemberian eyangku. Oh, aku paham sekarang. Pasti Ki Arya Saloka yang memberikannya. Kau sangat beruntung terlahir di keluarga seperti itu, memiliki orang tua yang mencukupi segala kebutuhanmu. Ya, dan kau harus bersyukur juga lahir di keluarga biasa. Setidaknya ayahmu tidak akan memberikan didikan di atas medan pembantaian saat usiamu baru 10 tahun.
Surya Yuda kembali teringat kejadian belasan tahun lalu saat dirinya dibawa ke medan perang dan menyaksikan pembantaian besar-besaran. Tumpukan mayat berada di mana-mana membuat Surya Yuda kehilangan nafsu makan berminggu-minggu lamanya. Sura menekuk ludahnya kasar. Walau ayahnya adalah seorang pendekar, tetapi Sura tidak pernah melihat pembunuhan secara langsung sebelum usianya menginjak 20 tahun. Pembunuhan pertama yang dia saksikan adalah ketika desanya diserang oleh bandit. Usia berapa kau melihat pembunuhan secara langsung? Tanya Surya Yuda penasaran. Tidak banyak teman pendekar yang dia miliki, sehingga dia tidak tahu hal-hal yang biasanya terjadi di dunia pendekar. Sepertinya setelah usiaku 20 tahunan lebih, saat bandit Pejagalan menyerang desaku. Bandit Pejagalan? Tanya Surya Yuda, tangannya terkepal erat, rahangnya mengeras, dadanya tiba-tiba terasa sesak saat mendengar nama bandit Pejagalan. Meski dia sudah membantai bandit-bandit itu, tetapi dendam di hatinya seperti sekam di atas bara, perlahan tapi pasti membakar hingga menghanguskan dan akhirnya meledak. Apa kau memiliki masalah dengan bandit Pejagalan? Aku berharap Yang Mulia Raja mau menerjunkan pasukan khusus untuk memberantas kelompok penjahat itu. Tidak perlu. Loh, kenapa tidak perlu? Karena aku sudah membabat hingga akarnya. Selesai. Wow, luar biasa. Akhirnya Surya Yuda diterima ya. Jadi murid di Padepokan Raga Geni. Dan di sini muncul tokoh baru yang bernama Sura. Dia jadi mendampingi ya. Ternyata sama-sama berasal dari Nara Arta. Dan di sini menjadi teman nih. Wah, walaupun nggak sejago Gendon, tapi paling nggak dia ada yang nemenin, dia ada yang backup ya. Walaupun sebenarnya Surya Yuda sendiri nggak suka tuh di backup kayak gitu. Dan alhamdulillah dua-duanya akhirnya diterima menjadi murid di Padepokan Raga Geni. Dan di situ mereka harus menghadapi, terutama Surya Yuda ya, harus menghadapi Daru. Waduh, Daru yang menyimpan dendam ya. Karena ayah Daru telah dibunuh oleh ayahnya Surya Yuda dalam satu peperangan. Makin seru aja, jangan sampai ketinggalan untuk part selanjutnya besok. Dan sekali lagi terima kasih kepada Rana Smita ya atas izinnya saya untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain ya, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.